Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hukum asal memperjualbelikan saham adalah diperbolehkan, sebab saham pada dasarnya adalah merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu usaha atau suatu perusahaan, termasuk aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ada dua motif ketika orang melakukan jual beli saham. Motif pertama adalah orang melakukan jual beli saham untuk tujuan investasi, dengan tujuan untuk memperoleh dividen bagi hasil dari usaha yang ia tanamkan sahamnya dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang membeli saham tujuannya adalah semata-mata untuk memperoleh selisih dari nilai jual dan beli saham. Transaksi jual beli saham dengan motif yang kedua inilah yang sering kita sebut dengan trading saham. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum dari trading saham ini. Pendapat pertama, membolehkan sepanjang ketentuan syariah tentang akad jual beli terpenuhi. Menurut pendapat pertama ini, saham dapat dipersamakan dengan barang. Pendapat kedua, tidak membolehkan, sebab pada hakikatnya saham merepresentasikan kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Dengan demikian, tentu pada saat kita membeli saham, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Dengan demikian, ketika kita melakukan trading atas saham, maka hal tersebut tidak sesuai dengan maqasidus syariah atau tujuan syariat dari akad kemitraan atau akad musyarakah yang kita lakukan. Di samping itu, trading saham akan menjadikan saham tersebut hanya sebagai alat spekulasi atau permainan untung rugi, sehingga transaksi yang kita lakukan dapat terjatuh atau mengandung unsur maisir ataupun perjudian. Sebagaimana yang kita ketahui, volume perdagangan yang tinggi di dalam pasar saham sekunder, ya, dalam kepentingan trading, itu tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas perusahaannya. Sehingga dengan demikian terdapat keterputusan antara sektor keuangan dengan sektor realnya. Hal ini sebagaimana yang terjadi di dalam aktivitas perjudian. Dan tentunya berbeda ya dengan perdagangan atas barang-barang yang kita konsumsi. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek juga telah disebutkan bahwa pelaksanaan perdagangan efek berarti termasuk juga saham di dalamnya, harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan untuk melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain di dalamnya yang mengandung unsur doror, membahayakan, kemudian ghoror, ketidakpastian yang dilarang dalam syariat, riba, dan juga termasuk maisir. Wallahu a'lam.